Syiah itu punya penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak memungkiri itu. Ada di kitab-kitab ulama kita, dikritik. Bahkan mata kuliah saya waktu di Al-Azhar itu Al-Firaq Al-Islamiyah. Sekte-sekte Islam. Di antaranya Syiah, Khawarij, Ibadiyah, dan lain-lain. Dikritik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham. Waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqna bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah saya akhirnya sampai di Berlin. Alhamdulillah. Harusnya tanggal 21 itu saya pulang, Bu. Dan harusnya ke sini itu hari 12 ya? Iya, 12. Minggu lalu berarti kan? Lalu. Nah, cuman takdir berkata lain. Takdir berkata lain, alur kehidupan berjalan tidak sesuai rencana. Dan itu pasti dialami sama semua manusia. Betul nggak, Bu? Tidak semua yang kita harapkan terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi, kadang-kadang terjadi di luar ekspektasi kita sendiri. Saya masuk rumah sakit pertama kalinya lagi seumur hidup di Jerman pula. Masya Allah. Coba bayangkan. Kan nanti kalau ditanya, Ustaz pernah masuk rumah sakit, pernah masuk operasi, pernah di mana? Di Jerman. Masya Allah. Kan enak jawabnya ya. Di antara hikmahnya kan begitu. Jadi kenangan awalnya sih pahit, tapi lama kelamaan, pengalaman berharga juga ini. Bisa dioperasi sama dokter Jerman. Kan saya sebelum terus terang, Bu. Sejak saya merantau 9 tahun di Mesir, terus kita mondok 7 tahun, jauh dari orang tua saya lebih lama ketimbang dekat dengan orang tua. Nah, ibu yang punya anak, kalau suatu saat nanti berharap anak ibu, ya memang kalau belajar agama tuh harus begitu, harus prihatin. Kalau ibu berharap anaknya menekuni agama secara serius begitu ya, harus siap-siap, Bu. Siap-siap lama pisah. Saya sama orang tua itu dari usia 4 tahun udah pisah. Ya, saya tidak mengarang-arang cerita. Usia 4 tahun saya hidup dengan kakek dan nenek. Orang tua saya merantau. Saya orang Sukabumi. Ibu ada orang Sunda nggak? Ah, Sunda Empire mana Sunda Empire? Sunda Empire. 4 tahun saya ditinggal sama orang tua merantau demi kebaikan anaknya pastinya. Saya hidup dengan kakek dan nenek. Nenek saya orangnya religius. Masukin saya ke pondok kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu udah disuruh masuk, kalau di kampung, kobong, suruh ngobong, terus dikasih sabun rinso sama beras. Buat nyuci sama makan. Itu kelas 6 SD, Bu. 5 sampai kelas 6, kayak begitu. Setelah lulus di Sukabumi, di Jampang, jauh dari Sukabumi kota juga jauh saya itu. Orang kampung pedalaman sebetulnya. Subhanallah sekarang tiba di Jerman. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 tahun lulus SD, kemudian saya dibawa ke Tangerang, mondok di Tangerang. Mondok di Tangerang itu dari 2000, saya nggak tahu 2000 berapa, pokoknya lulus 2011 aja. Sekitar 7 tahun. 6 sampai 7 tahun, 7 tahun karena tahun ke-7-nya ada mengajar. Jauh lagi dari orang tua saya. Pulang kalau liburan doang paling. Selesai mondok, punya cita-cita ke Mesir. Karena melihat ada tokoh agama yang sangat terkemuka di Indonesia. Belajarnya di Al-Azhar 13 tahun. Wah, kata saya, ini harus begini nih. Terbanglah ke Mesir. Di Mesir saya 8 tahun setengah. 8 tahun setengah. Dan gak pulang-pulang itu selama 7 tahun pertama itu. Alhamdulillah. Selesai dari Mesir pulang, nikah. 4 bulan kemudian pisah lagi dari orang tua. Saya ditakdirkan nikahnya sama anak kiai.
Jadi itu menjadi keistimewaan tersendiri kan. Ketika kita belajar agama bertahun-tahun, dapat anak kiai, ya sudahlah. Ngamalkan ilmu di pesantren. Jadi sekarang saya aktif mengurus pesantren. Alhamdulillah. Ternyata segala bentuk kepahitan hidup yang kita terima itu, Bapak Ibu sekalian, apapun itu bentuknya. Kadang-kadang buahnya itu kita sadari itu sekian tahun, sekian bulan ke depan. Bukan ketika kita menderita kepahitan itu. Di awal mula kita itu merasa jauh dari orang tua. Contoh paling dekat kasus seperti kemarin. Awalnya saya merasa sakit. Ya Allah, bagaimana saya nanti pulang? Bagaimana orang tua saya? Apakah ini akhir hidup saya? Kata saya. Apakah ini akhir hidup saya? Saya sampai bersyahadat, sampai kemudian baca-baca ini, baca-baca itu, subhanallah. Sekarang saya cerna kembali, ternyata hikmah di balik penundaan itu, saya bertemu dengan orang yang lebih banyak, orang baik yang lebih banyak. Saya diajak ke sana, diajak ke sini. Kemudian akhirnya jadwal-jadwal yang sempat tercancel itu terkodok juga pada akhirnya. Subhanallah, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kata orang Arab, kalau kalian bisa menerawang takdir Allah, kalian pasti akan memilih apa yang terjadi, bukan apa yang kalian inginkan sendiri. Kalau kita tahu takdir Allah itu sebagaimana adanya, kita akan memilih apa yang terjadi ini, bukan memilih apa yang kita inginkan sendiri. Saya pengennya nggak sakit begitu. Dan nggak ada manusia normal yang mengharapkan penyakit. Betul tidak, Pak? Tapi kalau sesuatu sudah terjadi, cara terbaiknya itu menerima dan pasrah kepada Tuhan kita sendiri. Betul? Karena ternyata itu buahnya kita petik di kemudian hari. Oh, subhanallah, ternyata di balik ini, Pak, saya mau bagi cerita ini mah. Bapak mungkin ada yang belum pernah masuk rumah sakit. Saya juga awalnya nggak merasakan itu. Itu saya ngerasain, Pak. Baru kali itu saya merasa, mohon maaf ini agak sedikit jorok ya, Bu. Itu kentut itu ternyata rasanya nikmat, Bu. Karena itu posisi saya, mau kentut itu jadi bekas obat bius itu, kalau kita neken bagian pantat, itu kalau ketekan rasanya sakitnya minta ampun. Kayak ditusuk. Kalau ada tekanan itu, ada tekanan angin mau kita keluarin gitu, itu kayak rasanya itu kayak ditusuk. Sejak itulah lihat bagaimana Allah menyadarkan kita dengan cara yang terlihat menyedihkan, tapi hakikatnya itu adalah karunia besar. Sehingga kita dengan iman yang kita miliki bisa pandai bersyukur. Sejak saat itu juga saya merasa, mohon maaf Pak, ini hal sepele, tapi kadang-kadang lupa dari perhatian kita. Kencing normal itu nikmatnya luar biasa saya ngerasain. Karena waktu itu saya kencing pakai selang. Itu kan kencing pakai selang ketika diginiin itu Pak, sakitnya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Pas digini, truk begitu. Astagfirullahaladzim. Seolah-olah roh itu kayak mau dicabut gitu loh. Kalau laki-laki kan, subhanallah. Setelah itu saya kemudian dengan iman yang saya punya. Itulah orang kalau diuji dengan ujian dan imannya masih mantap dalam hati. Dia nggak akan mengeluh. Dia selalu mencari celah pembelajaran. Orang beriman tuh begitu, Pak. Di saat menderita, dia senantiasa pintar mencari celah pembelajaran untuk dirinya. Di saat dia bahagia, dia pintar bersyukur kepada Tuhannya. Lihat, itu iman tuh nggak bisa dipandang sepele. Subhanallah, hal-hal yang terlihat sepele selama ini ternyata itu kalau diuangkan begitu, itu tidak ternilai dengan uang. Sepele kan sebetulnya, tapi lihat bagaimana Allah kadang-kadang memberi kita hal pahit, tapi di balik hal pahit itu ada karunia besar yang tidak kita sangka sebelumnya. Akhirnya apa? Saya di rumah sakit itu setelah kemudian terjadi itu bersyukur berkali-kali. Keluar dari rumah sakit, natap dunia itu kayak beda lagi saya. Langkah per langkah yang saya lewati itu, alhamdulillah ya Allah masih hidup, masih bisa nafas. Soalnya waktu itu pakai oksigen kan, masih bisa nafas normal, buang air normal. Kemudian setelah dari operasi, buang air saya belum lancar. Kemudian baru beberapa hari kemudian diberikan kelancaran. Jadi kita merasa nikmat. Di balik satu kepahitan, kadang Allah memberikan sekian banyak keberkahan. Cuma kita yang kadang nggak sadar. Di sini mungkin ada ibu yang diuji di rumah tangganya oleh suami yang barangkali tidak sesuai harapan. Di sini mungkin ada bapak yang diuji di rumah tangganya oleh istri yang tidak sesuai keinginan. Boleh jadi anak kita yang menjadi ujian dan macam-macam. Percayalah Pak, bapak tidak sendiri, ibu tidak sendiri. Semua kita itu udah ada bagian-bagiannya masing-masing. Udah pasti.
Namanya hidup di alam dunia, ujian pasti ada. Ahasiban nasu ayutraku amanna ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Al-Quran. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman? Wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji. Enggak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Quran itu memastikan sama kita. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah, pernah dengar ayat ini apa enggak? Pernah lihat terjemahannya enggak? Itu Quran menyebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sungguh kami benar-benar. Terjemahan yang mendekatinya begitu. Karena itu huruf lam dalam bahasa Arab intinya penguat. Walanabluwanna. Ada dua penguatan. Ada huruf lam, huruf nun. Itu Allah memastikan ke kita, sungguh wahai anak cucu Adam, kami benar-benar. Itu kan kalau Allah ngomong kayak gitu artinya apa? Ini pasti terjadi kan? Walanabluwannakum. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'im minal khawf. Dengan sedikit rasa takut. Sedikit, Bu. Sedikit. Al-Quran menyebut sedikit. Maksudnya apa? Kita ini meskipun diuji, nikmat Allah mah tetap lebih besar. Ujiannya mah sedikit sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita dengan yang sedikit ini gampang mengeluh, ya kan? Karena iman kita tipis. Masalah kita itu sebetulnya. Masalah kita bukan terletak pada penderitaan hidup. Tapi ketidakmampuan beradaptasi dengan kenyataan hidup. Benar nggak, Bu? Bagus itu quote itu. Saya ulangi. Masalah kita itu bukan terletak pada penderitaan hidup, tapi soal ketidakmampuan kita menerima dan beradaptasi dengan kenyataan hidup. Manusia udah dibagi semuanya, kata Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Rasa takut. Ada orang-orang yang diuji dengan rasa takut. Ada juga yang diuji dengan al-ju, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Rasa lapar. Kalau Bapak Ibu yang di sini saya kira nggak ada itu ujian yang nomor 2 itu, ya nggak? Ya nggak? Fulusnya banyak semua, ya kan? Udahlah, nggak ada ujian yang 2 itu. Yang nomor 1 mungkin ada. Bisyai'im minal khauf wal ju'. Nah, wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta nggak ada, Bapak juga kayaknya, ya nggak? Bukan amin, mah kenyataan kan? Nyataan ya, nggak ada kayaknya. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Yang ini nih, wal anfus, jiwa. Kadang-kadang kita kehilangan anak yang kita cintai, berat minta ampun ya Allah. Tapi seberat-beratnya kita kehilangan anak, Pak. Seberat-beratnya kita kehilangan anak. Nabi Muhammad itu punya anak, semuanya wafat ketika beliau hidup, kecuali 1 orang doang. Namanya Sayyidah Fatimah. Semua anak beliau wafat dan beliau sendiri yang menguburkan. Kita kehilangan 1 anak, stresnya minta ampun kan? Itu beliau kehilangan semua anaknya di masa beliau hidup, kecuali 1 orang, Sayyidah Fatimah Zahra. Itu pun wafat setelah 6 bulan setelah beliau wafat. Sayyidah Fatimah itu. Bahkan dikabarkan kan sama Nabi sebelum Sayyidah, bahwa kamu adalah orang yang pertama kali yang akan menyusulku. Dalam sebuah riwayat kan begitu. Wal anfus was samarat. Was samarat itu artinya buah-buahan. Ya makanan lah. Tapi setelah itu Al-Quran memberikan harapan. Kalian diuji dengan semua itu. Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nih, Bu, dengerin, Bu. Suatu saat nanti akan ada orang masuk surga itu barangkali bukan karena banyaknya amalan sunnah yang dia tunaikan. Tapi karena kesabaran dia dalam melihat kenyataan hidup yang dia dapatkan. Serius nih, saya ngomong beneran serius. Kadang-kadang kita ngelihat orang, kedudukan orang, kalau sudut pandang lahiriah, oh ini rajin sholat, rajin beribadah, rajin beramal soleh, kelihatan amalnya. Ada amalan yang tidak terlihat, tapi itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa coba? Sabar. Gak ada yang tahu kesabaran ibu itu, ada nggak, Bu? Gak ada yang bisa neropong, gak ada yang bisa ngelihat. Terus ujian hidup ibu juga nggak semua orang tahu. Kadang-kadang kita curhat sama teman, ada aja yang disembunyiin, ya kan? Itu Al-Quran memberikan kabar gembira kalau kita diuji dengan ujian yang berat, kemudian bersabar. Kata Al-Quran, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan dituntaskan balasannya bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi nggak ada hitungan, unlimited.
pahalanya orang sabar itu unlimited. Gak bisa dihitung saking gedenya. Karena itu boleh jadi ada orang-orang, saya menduga keras, ada orang-orang yang amalan sunnahnya terbatas, ibadahnya hanya terbatas pada yang wajib, tapi ujian hidupnya seabrek, dia bersabar dengan semua itu kedudukannya jauh lebih mulia ketimbang orang sholat sunnah ratusan rakaat, hidupnya datar-datar aja. Itu agama, Bu. Agama ngasih kita optimisme. Dalam keadaan terpuruk sedalam apapun, ingatlah bahwa ujian seseorang itu berbanding lurus dengan kedudukannya di mata Tuhan. Semakin dia terhormat, semakin dia mulia, Allah memberikan ujian yang kadang-kadang tidak biasa. Jadi nggak usah kecewa kalau diuji yang macam-macam itu. Itu yang menyadarkan begitu siapa, Pak? Bukan akal kita. Sekarang kita mau bicara materi yang agak berat. Saya sebelum masuk ke sana, ini hal penting yang saya kira penting disadari oleh orang beragama. Yang bisa menerima itu bukan akal kita, Pak, tapi hati kita dan iman kita. Dengan iman itulah kita bisa bertahan. Dengan iman itulah kita bisa berbaik sangka kepada Tuhan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ada satu hikmah di kitab Al-Hikam. Hikmah ini menarik. Karena saya kira semua di antara kita orang Islam, semuanya berharap dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak, Pak? Kita pengen jadi orang mulia. Mau nggak gimana tahu caranya? Caranya ternyata gampang diucapkan, meskipun susah kadang ditunaikan. Bayangan kita kan kalau kita pengen jadi wali, kita pengen jadi orang terhormat di sisi Allah itu, oh perbanyak amalan sunnah, sholat tahajud, sholat duha, Al-Quran, sekian, bagus. Semua itu adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Tapi ternyata ada satu hal lain yang kadang-kadang dilupakan. Kata Imam Ibn Athaillah, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu," kalau kamu mau tahu kedudukanmu di sisi Allah, "Fangzur fi madza yuqimuk." Maka lihatlah di mana Allah menempatkan kamu. Di saat Allah memberikan musibah, kamu bersabar dan ridho atas ketetapannya, berarti Allah juga ridho sama kita, Pak. Paham nggak Ibu maksudnya? Kalau mau Allah ridho sama kita, nggak ada yang nggak mau kan? Kita pengen kan? Saya juga berharap begitu. Ternyata kuncinya itu diantaranya begitu, Pak. Kalau Allah ngasih sesuatu, pahit bagi kita, terima. Kalau kita ridho akan ketetapannya, Allah juga ridho dengan kita. Allah itu meridhoi kita kalau kita ridho dengan takdirnya. Makanya takdir jadi rukun iman, Bu. Ternyata takdir itu rahasianya kenapa dijadikan rukun iman, karena itulah kunci kebahagiaan hidup kita sebagai orang beragama. Semakin dalam kepasrahan dan penerimaan orang terhadap takdir, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau tahu kedudukan kita di sisi Allah, kata Imam Ibn Athaillah, lihat di mana Allah menempatkan kamu. Oh, Allah menempatkan saya sekarang berada dalam kelalaian, makan harta yang haram, melakukan kemaksiatan, ya berarti kita tidak bernilai di mata Tuhan kalau begitu. Kalau Allah menempatkan Bapak, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, tapi taat agama, dan menjadikan harta sebagai wasilah untuk khidmat kepada agama, yakin Pak, itu Bapak orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda cerita kalau orang memperbanyak harta, tujuannya memperkaya diri, selesai. Beda cerita itu. Semua di antara kita punya kesempatan yang sama. Ibu jangan salah, jangan punya bayangan kalau menjadi orang yang dimuliakan oleh agama itu harus jadi ustazah, harus jadi penceramah. Tidak harus. Ibu mendidik anak dengan baik, anaknya tumbuh dengan mentalitas, cara berpikir, dan pendidikan yang layak, menunaikan tugas sebagai ibu, itu tanda bahwa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya lihat kehidupan kita, Pak. Nah, sekarang kita dengan hadir di sini aja harusnya kita bersyukur, Pak. Kenapa kita yang dipilih di sini? Kenapa kita yang terpilih hadir di tempat ini? Padahal di saat yang sama kita bisa melakukan kegiatan lainnya yang kadang-kadang nggak bermanfaat. Kalau mau tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihat sekali lagi kata Imam Ibn Athaillah, di mana Allah menempatkan kita. Kalau hidup kita penuh dengan manfaat, bersyukurlah.
Itu tanda kalau Allah meridhoi kita, insya Allah. Meskipun nggak bisa kita pastikan, tapi itu indikator. Tapi kalau hidup kita penuh dengan kelalaian, nggak ada guna, itu ya, mohon maaf, buat tanda petik, menjadi sampah bagi dunia ini. Ada hal yang perlu kita koreksi. Ada kan? Ada lagi hikmah yang bilang begini, ini bagus, kitab hikam ini kalau dikaji bagus Pak, penggugah batin luar biasa. Kata Imam Ibn Athaillah, min alamat mautil qalb. Di antara tanda matinya hati, adamul huzn ala ma fataka minal muwafiqat, itu tidak bersedih atas ketaatan yang terlewatkan, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zallat, dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang kamu lakukan. Oh, luar biasa, dalam sekali. Tanda matinya hati seseorang itu, kalau dia punya kesempatan berbuat taat, tiba-tiba kesempatan itu lewat, dia nggak nyesel. Alah, ngaji doang, nanti juga bisa kok. Nah, hati-hati itu. Alah, sholawatan doang. Sholawatan doang. Sholawat itu mulia loh, Pak. Satu-satunya Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah bersolawat kepada dirinya itu cuma Nabi Muhammad aja, sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ketika bersolawat memenuhi perintah Allah. Allah aja bersolawat, masa kita enggak gitu loh. Perbuatan sangat mulia. Tentu Allah bersalawat nggak kayak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan. Allah bersalawat artinya Allah mencurahkan rahmat dengan rahmat yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyepelekan. Ciri orang yang hatinya sudah mati itu, kata Imam Ibn Athaillah, kalau ada ketaatan lewat dari dia, nggak sholat subuh, bangun jam 9, ada rasa nyesel nggak Pak? Tanya sama diri sendiri, Ibu. Tanya sama diri sendiri. Kalau masih ada perasaan menyesal, aduh sayang banget ya Allah, sampai istighfar berkali-kali. Tanda hati-hati Bapak masih hidup. Hati Ibu masih hidup. Jadi ketika ada ketaatan terlewatkan, hati yang hidup itu akan gampang bersedih. Menyesal, aduh kenapa nggak sempat tadi itu. Aduh, kayak gitu. Wa tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zallat. Di antara ciri hati yang udah mati itu, kata Imam Ibn Athaillah, nggak menyesal kalau dia melakukan kemaksiatan. Jadi kalau urusan ketaatan lewat, dia biasa-biasa aja. Pas ketika maksiat, dia juga nggak nyesel. Itu hati yang udah mati kayak gitu, Pak. Kalau waktu kita berdosa masih ada merintih dalam hati, ya Allah ampuni hamba. Hamba tidak mau melakukan ini. Tapi inilah kelemahan hamba dalam melawan hawa nafsu hamba. Kalau masih ada bisikan kayak gitu, itu tanda hati masih hidup. Bapak hadir ke sini, Ibu hadir ke sini, bersyukurlah, itu barangkali adalah tanda bahwa hati kita semua masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala ada ketaatan, Imam Ibn Athaillah itu di hikam yang lain bilang, la tufihkat ta'ah li'annaha barazat minka. Jangan sampai ketaatan itu membuatmu senang karena dia itu keluar dari diri kamu. Jadi kita ini kalau melakukan ketaatan, kita sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Jangan senang karena kita yang melakukannya. Wafrah biha li'annallaha barazat li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi senanglah, kata Imam Athaillah, kalau kita berbuat, senanglah ketaatan itu Allah yang menampilkannya di hadapan kita. Jadi kita melihat ketika berbuat taat, bukan kita yang melakukan, tapi Allah yang menghendaki itu. Subhanallah. Betapa banyak hal yang selama ini terlupakan dalam kehidupan kita. Waktu kita sholat Allahu Akbar, melihat orang nggak pada sholat, harusnya itu kata Imam Ibn Athaillah, kita itu bukan senang karena kita yang sholat. Kita senang dan bersyukur Allah menggerakkan kita sholat. Sehingga dengan cara begitu kita gak bergantung sama amalan kita. Gak berbangga-bangga dengan kebaikan kita. Gak sombong dengan ilmu kita. Bersyukurlah Allah yang menampilkan itu kepadamu. Bukan kamu yang melakukan itu. Allahu Akbar. Lihat Pak, ini pesan-pesan dibutuhkan oleh kita. Karena diri kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Itulah makanan ruh. Makanan ruh kita itu pesan-pesan semacam itu. Sengaja saya sampaikan di permukaan. Karena ini penting. Yang kadang-kadang bisa menghidupkan kesadaran kita tentang agama itu yang beginian ini. Gitu ya. Ada banyak orang masuk Islam,
Itu yang saya lihat dan berbagai cerita yang saya dapat, rata-rata orang itu lebih simpati kepada Islam kalau masuk lewat jalur kalbu, lewat jalur pendekatan emosional, bukan pendekatan intelektual, argumentasi begini. Ya ada, itu penting tetap, dalil itu penting dipelajari. Tapi pada akhirnya ternyata kalau agama masuk ke dalam relung jiwa seseorang, dia akan susah lepas. Agama tuh begitu. Ibu bapak yang khawatir, saya berkali-kali dengar curhatan, orang tua khawatir anaknya itu murtad. Khawatir anaknya kufur. Pesan saya, tanamkan dan usaha untuk menanamkan. Gimana caranya supaya anak itu cinta sama agamanya. Itu aja PR-nya. Soalnya kalau anak udah cinta sama agama, mustahil dia berlepas diri dari agama itu. Ya kan? Seseorang kalau sudah cinta dengan sesuatu, mustahil lepas dari apa yang dia cintai. Itu yang kadang-kadang minim. Dari kehidupan agama kita, kadang-kadang yang absen. Dari kehidupan beragama kita, kita sholat nggak ada rasanya. Kita sholat nggak ada rasanya, baca la ilaha illallah tuh nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya, karena kita nggak merasa. Karena kita nggak beragama nggak beragama dengan melibatkan rasa, sisi batiniah itu. Baik, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya lebih suka membuka ruang diskusi. Dari mulai di Amsterdam, kemudian di Amsterdam dulu saya ngisi 3 jam. Di Belgia hampir 3 jam. Balik ke Den Haag juga cukup lama. Allahu a'lam sekitar 2 jam atau berapa, saya lupa itu. Kemudian dari Den Haag kemudian ke Paris, dari Paris ke Jerman, di Jerman beberapa tempat. Itu saya lebih suka menerima pertanyaan-pertanyaan yang mengekspresikan kegelisahan orang-orang. Dan subhanallah semakin banyak saya menerima pertanyaan, semakin mantaplah keyakinan saya bahwa ternyata agama itu mahal. Dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi kegelisahan banyak orang tuh udah ada jawabannya semuanya. Ibu coba tes nanti ya. Ada nggak kira-kira kegelisahan dalam beragama yang nggak kunjung ada jawaban yang memuaskan tuh? Ternyata nggak ada. Sejauh ini minimal. Saya ngelihat ada orang nanya begini, ada orang nanya begitu. Perasaan kata saya bertahun-tahun sejak dulu belajar udah belajar begituan di Al-Azhar. Ternyata para ulama kita itu Pak, meninggalkan agama Islam itu udah terang benderang. Nggak ada. Lailuha kana hariha. Tarokkana alal mahajjatil baidho. Jadi Rasulullah itu meninggalkan agama, meninggalkan kita alal mahajjatil baidho. Di suatu suatu keadaan yang terang benderang. Lailuha kana hariha. Sampai-sampai dilukiskan dalam riwayat, malamnya itu seperti siang harinya. Seolah-olah ingin menegaskan kepada kita, nggak ada yang kabur dan gelap lagi dalam agama ini. Udah selesai semuanya. Hanya saja kadang-kadang kita perlu menambah pengetahuan aja. Perlu menambah bacaan, perlu menambah pengetahuan, berdiskusi dan seterusnya. Apa yang menjadi bahan keraguan, apa yang sering menggelisahkan, semua udah ada jawabannya tuntas setuntas-tuntasnya. Alhamdulillah. Karena itu saya ingin berkhidmat kepada Bapak Ibu semuanya. Kita ada waktu 7:30 sampai Allahu a'lam. Dibatasin nggak Pak ini? Ceramah dibatasin nggak kira-kira? 2 jam. Belum materi. Saya belum menyampaikan materi kan? Kan materinya tadi apa? Hubungan akal dan wahyu kan? Itu kan materi berat buat anak muda. Saya ceramah buat ibu-ibu dulu. Yang beginian kan, ibu-ibu penting kan? Soalnya datang ke rumah itu udah menderita lagi soalnya. Udah banyak ujian hidupnya. Kan begitu. Harus ada gitu loh. Nasihat-nasihat keagamaan yang menyejukkan batin itu penting. Gimana? Ini kira-kira bicara materi apa enggak? Saya kadang suka was-was kalau jemaah kayak begini tuh. Aduh, apa nih kira-kira bisa dicerna apa enggak gitu ya. Baik, ayo pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Ini udah berapa menit saya ngomongnya? Hampir setengah jam. Bukan? Nggak kerasa. Selebihnya kita tanya jawab bebas Bu. Mau nanya apa aja. Sekarang saya masuk ke dalam materi. Lihat bagaimana agama, tadi saya sudah singgung sedikit, bahwa tidak ada persoalan dalam agama ini yang tidak ada jawabannya. Agama Islam itu agama yang sempurna dalam arti bahwa ajaran-ajarannya terbuktikan dan bersandar pada bukti yang jelas. Sempurna. Mau bicara tentang doktrin akidah, mau bicara syariat, mau bicara akhlak, itu semua panduannya lengkap. Sejarah hidup nabinya aja lengkap Bu. Pernah Ibu nemuin sejarah hidup seorang tokoh agama yang detail dari mulai beliau hidup sampai wafat berjilid-jilid kitabnya? Pernah nemuin nggak? Ada, saya belum pernah.
Sepanjang bertahun-tahun saya belajar, melihat tokoh agama fulan, tokoh agama ini, nggak ada biografinya yang lengkap tuh. Jangankan tokoh agama lain, nabi-nabi terdahulu, Pak. Nabi Isa, Nabi Musa, pernah lihat biografinya yang lengkap nggak? Nabi Isa lahir di mana, muridnya berapa, siapa nama-namanya, ada itu. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya aja jadi kitab tersendiri, Pak. Ibnu Hajar itu ngarang kitab Al-Isobah, itu rangkuman biografi para sahabat. Yang ribuan itu jumlahnya. Ada biografinya. Sahabatnya itu. Terus kita kalau nemu hadis sekarang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh fulan. Ini fulan yang meriwayatkan hadis Nabi itu ada biografi kehidupannya. Diteliti sama ulama. Ini orang yang terpercaya apa enggak? Pernah bohong apa enggak? Hafalannya kuat atau enggak? Kapan dia hidup? Kapan dia mati? Bertemu dengan ini atau enggak? Sanadnya bersambung atau enggak? Dibahas secara detail. Itu agama kita kayak gitu. Sehingga kita kalau ngomong kata Nabi, kita nggak ngasal-ngasal. Semua ada bahan penelitian, semua ada landasan penelitiannya. Kitab sucinya, sabda nabinya, ajarannya, semuanya detail, lengkap, dan yang tidak kalah penting, tidak ada yang bertentangan dengan logik, dengan hukum akal. Saya ulangi, dalam agama Islam, sekurang-kurangnya yang kami pelajari bertahun-tahun, tidak ada ajaran, akidah yang dipaksakan kamu harus terima. Tapi akal nggak bisa nerima, itu nggak ada, Pak. Mari kita uji bersama nanti ya. Benar nggak itu Ustaz ngomong kayak begitu? Ya, benar. Tidak ada doktrin atau ajaran dalam agama Islam yang tidak masuk akal. Bahkan ada ketentuan begini. Kalau ada keyakinan terbukti bertentangan dengan hukum akal, itu menjadi bukti bahwa keyakinan itu cacat. Subhanallah. Saya ulangi. Kalau ada keyakinan atau cerita terbukti bertentangan dengan hukum akal, maka itu bisa menjadi bukti bahwa cerita atau keyakinan itu tertolak dan cacat. Bahkan ada ketentuan dalam hadis begini, Pak. Ini hadis Nabi. Kita bicara hadis Nabi. Idza rawa thiqatul ma'mun. Apabila seorang perawi yang terpercaya hadisan muttasilal isnad, meriwayatkan hadis yang sanadnya bersambung. Hadis itu kalau sanadnya bersambung artinya sudah sahih kan? Memenuhi syarat sahih gitu loh. Ada hadis sanadnya bersambung itu masih bisa ditolak. Bukan ditolak sabda nabinya sebenarnya, tapi ditolak, ditunda gitu loh penerimaan kita kalau menentang beberapa hal sebagai berikut. Idza rawa thiqatul ma'mun hadisan muttasilal isnad rudda bi umur. Bisa ditolak dengan beberapa hal. Yang pertama, ayu khalif mujibatil uqul. Hadis itu bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Subhanallah. Itu kaidah keulamaan. Kaidah keilmuan, maaf. Kaidah keilmuan yang disebut oleh para ulama. Ada hadis sahih. Kalau dia terbukti bertentangan dengan hukum akal, maka ditunda dulu. Bahasanya bukan ditolak lah, supaya nggak kasar. Masa kita nolak sabda Nabi, ya kan? Ditunda dulu. Sampai kemudian terbukti hadis itu didukung oleh hadis lain yang maknanya serupa. Ada syawahid atau penguat gitu loh. Kalau terbukti bertentangan dengan hukum akal dan sifatnya pasti, gak dijadikan sandaran. Betapa agama kita sangat menghormati akal. Itu bukan saya ngomong, Pak. Itu bukan kaidah. Itu Bapak kalau nanya sama orang jurusan hadis, belajar hadis itu kayak begitu kaidahnya. Ada hadis terbukti bertentangan dengan hukum akal, maka hadis itu ditunda penerimaannya. Bukan kita nolak sabda Nabi. Masalahnya Nabi itu udah hidup 14 abad yang lalu. Jadi kita nggak bisa mastiin 100% kan? Ulama itu berhati-hati. Jangan sampai kita ngomong ini sabda Nabi ternyata bukan. Nah, di antara kehati-hatian mereka dalam menerima sabda Nabi, itu mempertimbangkan akal. Mempertimbangkan rasio. Tuh kan saya udah ngomong begini, itu udah ada yang wajahnya mengkerut. Ngomong apa Ustaz itu kayak begitu? Tapi mau gak mau ya, kita materi ini sedikit ya. Nah, jadi agama Islam tidak mengenal pertentangan ajarannya dengan akal. Saya akan bacakan ungkapan ini beberapa kali saya sampaikan di ceramah waktu saya di tanah air. Banyak orang terheran-heran. Oh, begitu ya agama Islam ya? Ya, nih dengerin Pak. Ini dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kenal ya? Hujatul Islam. Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau orang Islam nggak kenal Imam Ghazali, itu mirip kayak apa ya? Kayak ya itu tuh sudah menjadi apa?
hal yang niscaya ya, karena kita kan memahami agama tuh lewat para ulama kan. Ada ulama yang level keilmuannya sangat diakui secara ya di level dunia ya sepanjang masa, itu Imam Ghazali. Sampai-sampai gelarnya Hujatul Islam. Pernah dengar nggak ulama lain yang gelarnya Hujatul Islam selain beliau? Yang masyhur beliau kan? Tahu nggak kenapa digelari Hujatul Islam Imam Ghazali itu? Apa artinya Hujatul Islam? Hujatul Islam itu artinya bukti kebenaran Islam. Saking apanya itu? Kalau mau tahu Islam ini agama benar atau agama salah, lihat karangan Imam Ghazali itu. Semua udah dibuktiin. Syariatnya, akidahnya, akhlaknya, semuanya udah dijelasin sama beliau itu. Makanya beliau saking tingginya level keilmuannya, gelarnya Hujatul Islam. Seolah-olah Imam Ghazali itu bukti kebenaran Islam itu sendiri gitu loh. Luar biasa ya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis judul kitabnya Ma'arijul Quds fi Madarij Ma'rifatin Nafs. Kata beliau begini, Al-aqlu kal us. Ini kita agak sedikit berat dikit Bu, tapi dengan analogi yang sederhana bisa kita cerna. Kalau mau tahu hubungan akal dan wahyu dalam pandangan agama Islam, lihat ungkapan beliau ini. Ini ungkapan yang sangat dahsyat. Kata beliau, akal itu seperti fondasi. Wasyar'u kal bina, syariat itu seperti bangunan. Kebayang nggak sekarang? Akal itu fondasi, syariat bangunan. Walai yugniya usun malam yakun bina. Kalau nggak ada fondasi, bangunan itu nggak akan tegak, ya kan? Juga sebaliknya, fondasi itu nggak akan berguna kalau nggak ada bangunan. Buat apa fondasi kalau nggak ada bangunan, ya nggak? Subhanallah. Saling melengkapi artinya. Akal yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah alat untuk memahami kebenaran agama. Karena itu agama yang benar nggak mungkin bertentangan dengan hukum akal, mustahil. Wala yughniya usun malam yakun bina. Fondasi itu nggak akan berguna kalau nggak ada bangunan. Wala yathbuta bina malam yakun us. Juga bangunan itu nggak akan tegak kalau nggak ada fondasi. Artinya apa? Beragama itu mau nggak mau harus menggunakan ini. Ibarat bangunan nggak ada fondasi, dia akan runtuh. Itulah alasan kenapa Pak, banyak orang ketika beragama ikut-ikutan orang tuanya, ketika udah dewasa, ketemu pertanyaan yang menggelisahkan, pertanyaan-pertanyaan kritis, hancur lembur imannya, tinggal agama, murtad. Ya kan? Gara-gara apa itu? Gara-gara ininya lemah. Dia beragama dengan ikut-ikutan, nggak melibatkan nalarnya. Akal itu fondasi dalam beragama. Imam Ghazali yang bilang begitu. Syariat yang Allah turunkan itu ibarat bangunan, akal kita itu fondasinya. Fondasi ini nggak akan berguna kalau nggak ada bangunannya, ya nggak? Artinya akal kita juga nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada panduan dari syariat. Lihat, subhanallah. Ini agama Islam nih, agama Islam. Fondasi tidak akan berguna kalau nggak ada bangunan. Artinya akal kita juga tidak berguna kalau nggak ada syariat. Tapi masalahnya begini, syariat juga nggak akan bisa dipahami kecuali melalui akal. Sebagaimana bangunan tidak akan tegak tanpa adanya fondasi. Nah, inilah pesan. Saya kira ini yang terakhir di closing sebelum ditanya jawab. Inilah pesan penting bagi orang beragama. Bapak Ibu sekalian, beragama itu nggak cukup dengan semangat doang. Semangat berbuat baik, bagus sekali. Tapi semangat kebaikan, kalau tidak dibungkus dengan keilmuan yang matang, akhirnya apa? Melahirkan sikap-sikap yang tidak dewasa, gampang menyalahkan orang, gampang menistakan orang lain yang berbeda pandangan. Si ini muslim, si ini kafir, ini udah beda, ini udah keluar dari jalur Nabi Muhammad. Kita yang mengikuti Nabi Muhammad doang, yang lainnya enggak. Aduh. Kita jumpai kan Pak, orang-orang kayak begitu, semangat keagamaan menggebu-gebu, giroh keislaman tinggi, tapi nggak dilatari dengan basis keilmuan yang matang, akhirnya apa? Dia merasa benar sendiri, yang lain salah semuanya. Bapak tahu nggak kenapa saya ketika datang ke Eropa jadi dapat pelajaran Pak? Kenapa ulama itu beda-beda pendapat? Jadi mazhab-mazhab yang banyak itu. Ternyata itu adalah cara Allah barangkali, supaya Islam bisa diterapkan sepanjang zaman, iya nggak? Sehingga kita banyak opsi, Pak. Banyak mazhab itu akhirnya apa? Kita banyak opsi. Nggak bisa ikut mazhab ini. Ada mazhab ini yang membolehkan. Mazhab ini nggak bisa diterapkan. Mazhab ini bisa diterapkan. Tuh lihat.
rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diantara yang kadang kita nggak sadari begitu. Ulama tuh beda pendapat biasa. Orang semakin terdidik agamanya, semakin mudah dia menerima perbedaan pendapat itu. Jadi ulama beda pendapat itu rahmat buat kita. Allah itu menyebutkan agama dalam Al-Quran dengan bentuk tunggal, Pak. Agama itu bahasa Arabnya din. Din itu artinya agama. Itu dalam Al-Quran nggak ada istilah adian. Adian, bukan adian ini. Adian yang suka di TV, bukan. Adian, jamak dari kata din itu nggak ada di Quran. Nggak ada agama-agama dalam Quran itu nggak ada. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian agama yang disyariatkan buat kita ini itu sudah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya diperintahkan oleh Allah an aqimuddin. Tegakkanlah agama. Lanjutannya apa? Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian itu berpecah belah tentang agama itu. Itu wasiat Al-Quran sama kita orang beriman. Kalau beragama, ingat bahwa kita semua ini direkatkan oleh satu identitas yang sama. Muslim, ahlul kiblah, menghadap kiblat, kitab sucinya sama, nabinya sama. Terjadi nggak perbedaan pendapat, Pak? Terjadi, dan nggak akan bisa dihindari itu. Sampai hari kiamat juga begitu aja. Ya, memang begitu sunnah kehidupan terjadi. Nabi Muhammad ini mewariskan kepada kita ajaran Islam berupa Al-Quran dan Sunnah. Ulamanya beda-beda memahami Quran Sunnah itu. Lahirlah mazhab-mazhab. Tapi semuanya merujuk pada Quran nggak, Pak? Semuanya merujuk pada Quran, merujuk pada Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ash'ari, Imam Maturidi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Fulan, itu semuanya ulama Muslim mewariskan kitab isinya pendapat-pendapat ke kita, semuanya merujuk pada Al-Quran. Jangan bilang udah Al-Quran aja, tinggalkan itu perkataan ulama bisa salah. Nggak paham Anda. Ulama itu adalah orang yang lebih paham ketimbang kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah. Tujuannya mengikuti Al-Quran melalui mereka. Lebih selamat kan? Itu. Dan ketika Al-Quran menyebutkan, La tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah yang mengakibatkan kerugian. Apalagi orang seperti kita, Pak, Bu, di perantauan kayak begini. Kalau bisa mah perbedaan-perbedaan identitas kayak gitu tuh disingkirin dulu dah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini, ada macam-macam. Kalau udah menyatu, kita ini minoritas di sini, harusnya kita itu mengesampingkan semua. Benar nggak, Pak? Setuju nggak sama omongan saya nih? Iya, harusnya begitu kan? Nabi aja Nabi diperintahkan sama Allah, Pak. An aqimuddin, dirikan satu agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah. Nabi dibilang begitu. Makanya Nabi sejak dulu sampai sekarang akidahnya nggak beda-beda, Pak. Gitu-gitu aja. Yang beda tuh apanya coba? Syariatnya doang. Satu Nabi dengan Nabi yang lain akidahnya sama, akidah tauhid. Yang membedakan adalah syariatnya. Kenapa syariat harus beda? Karena tuntutan zaman beda-beda. Tuntutan zaman beda-beda, audiensnya beda-beda. Allah tahu kemaslahatan buat hamba-hambanya, syariatnya pun beda-beda. Tapi akidahnya sama. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan jangan berpecah belah, bersengketa, berantem mulu. Ya kalau berantem secara akademis sih nggak apa-apa. Buku lawan buku gitu kira-kira ya. Oh, bagus. Berantem secara positif bagus. Ulama dari dulu berantem, Pak. Ulama itu berantem secara akademis dalam arti positif, bagus. Zaman sekarang nggak begitu, Pak. Buat akun YouTube, tampil di muka umum, ya kan, seolah-olah yang paling ngerti agama, kiai yang bertahun-tahun belajar agama disesatkan, dikafirkan, ini menyimpang, ini sesat, yang ini benar. Astagfirullahaladzim. Ada kan yang kayak begitu sekarang? Banyak sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu kalau nggak percaya, kalau lihat media sosial, lihat akun YouTube, ada berapa ribu orang bicara tentang agama Islam.
Terus iseng Pak, tolong cek nanti di Google siapa orang ini, belajar agamanya di mana. Itu saya udah ngecek kayak begitu. Pada nggak jelas asal muasalnya. Bicara agama Islam ketika dicek, ini belajar orang di mana? Pernah mondok? Nggak. Pernah belajar agama? Nggak. Gurunya siapa? Allahu a'lam. Apalagi sekarang udah ada AI kan? Udah ada AI sekarang itu. Biografi orang sudah terekam semuanya sekarang, ya kan? Cek. Jangan dengerin yang begituan yang nggak jelas, yang nggak jelas asal muasalnya. Apalagi dikit nyalahin orang. Semakin orang dewasa beragama, wawasannya luas, semakin dia terbuka dengan perbedaan pendapat. Itu. Di Al-Azhar itu, kita meskipun orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, manakala ada saudara kita dari kalangan mazhab Syiah. Mazhab Syiah sesat kan Pak dalam pandangan kita? Iya. Saya diajarin begitu sama Al-Azhar dulu. Itu. Tapi subhanallah, waktu kita menjalin ukhuwah Islamiyah yang begitu-begituan itu dikesampingin. Bahkan dulu Syekh Mahmud Syatut di Al-Azhar punya proyek takrib bainal madzahib, mendekatkan mazhab-mazhab Islam yang beragam itu. Fikih Syiah Imamiyah, Ja'fariyah diajarkan di Al-Azhar. Bayangkan gak coba? Kita menolak akidah mereka, fikihnya yang masih lurus-lurus masih diajarin. Mu'tazilah. Bapak pernah dengar mazhab Mu'tazilah yang sesat itu? Itu diajarkan di Al-Azhar. Semuanya diajarkan dan semuanya tidak dikafirkan. Semuanya Muslim. Muslim cuma punya penyimpangan, selesai. Penyimpangan secara akademis kita bantah, secara ukhuwah itu saudara kita yang nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Lihat Pak, pentingnya pendidikan dan ilmu dalam agama. Dan betapa pentingnya ilmu itu dalam membingkai semangat keagamaan kita. Ada orang saking bersemangatnya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada ajaran Islam yang otentik. Ulama fulan bisa salah. Tanpa disadari dia juga ikut ulamanya juga sebetulnya pada akhirnya. Kan? Kok bisa Anda menolak kita ikut ulama kita, terus kemudian mengajak kita ikut ulama Anda? Nggak boleh gitu dong. Mau ikut ulama fulan silahkan. Kita ikut ulama fulan silahkan. Jangan gampang menyalahkan. Pada akhirnya ingin saya katakan bahwa di antara ciri tipisnya pengetahuan agama seseorang itu adalah sikap mudah menyesatkan dan mengkafir-kafirkan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdebat, mengkritik, perbedaan pendapat itu lumrah, gak apa-apa. Saya juga kadang-kadang mengkritik pendapat yang salah dan saya tahu itu kelompok masih saudara saya sesama se-Islam. Mengkritik gak jadi masalah secara akademis dan beradab. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat dalam ranah pemikiran menjadikan kita bermusuh-musuhan secara sosial, apalagi kita berada di bumi perantauan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Selebihnya saya serahkan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.